Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masuro. Saya adalah guru mapel OTK Humas dan Keprotokolan untuk kelas 11, TKP 5 dan 6. Oke, kita akan mulai saja pelajaran hari ini tentang OTK Humas dan Keprotokolan. Mari kita saksikan dan perhatikan dengan seksama. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan mengetahui seperti apa uh, humas dan keprotokolan itu. Humas keprotokolan mencakup ada beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup diantaranya itu ada pengertian humas, sejarah humas, lalu karakteristik humas, dan manfaat serta tujuan humas itu tersendiri. Oke, kawan-kawan dan teman-teman sekalian, mari kita saksikan seperti apa dan bagaimana. Oke, yang pertama ada beberapa pengertian dari menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Catley and Center pada tahun 2012, humas adalah suatu kegiatan pengkomunikasian informasi, gagasan atau pendapat dari satu lembaga kepada pihak dan sebaliknya dari pihak publik ke lembaga. Jadi maksudnya adalah uh, menurut si Catley Center ini humas itu adalah berkomunikasi antara pihak luar dengan yang lain. Contohnya seperti pemerintah dengan masyarakat. Apabila ada sesuatu hal yang akan diinformasikan kepada masyarakat, itu melalui beberapa tawa komunikasi humasan dilakukan antara publik dengan lembaga, begitupun sebaliknya. Apabila misalkan ada informasi bahwa esok adalah ada pendataan untuk warga masyarakat gitu kan, ada pendataan seperti apa dan bagaimana. Nah itu jadi seperti menurut si Catley and Center ini, humas itu adalah sebuah komunikasi antara pihak luar dengan dalam, begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya menurut beberapa ada ahli lain, menurut Sisi Rait pada tahun 2012, humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh industri, perserikatan, perusahaan, perhimpunan, jawatan pemerintah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, jadi sebetulnya humas itu adalah satu komunikasi antar lembaga ke lembaga seperti tadi si Keflit dan si Sender. Menurut si Sirait pun seperti itu. Jadi antara industri dan perserikatan atau kelompok atau golongan yang memiliki untuk tujuannya memelihara komunikasi yang baik kepada masyarakat itu. Contohnya, dalam satu perusahaan, misalkan ada perusahaan di satu tempat atau satu wilayah perdesaan. Nah, kalau perusahaan itu letaknya ada di satu daerah, otomatis perusahaan itu harus bisa menginformasikan, nah, atau bisa memberitahu apa sih dampak amdalnya, terus menginformasikan bahwa tenaga kerja yang akan disaring itu adalah masyarakat wilayah sekitar gitu loh. Jadi menurut sisi Red ini komunikasi yang baik antara perusahaan atau pihak lembaga terkait, mau industri, mau serikatan perusahaan atau perhimpunan atau lembaga lainnya, seperti itu. Jadi ada komunikasi antar timbal balik. Bila masyarakat, misalkan tadi perusahaan seperti, bila masyarakat merasa keberatan, merasa ada hal yang dirugikan, nah disinilah fungsinya untuk dikomunikasikan antara pihak di dalam dan di luar untuk mencari sesuatu yang bisa dikatakan mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Oke, next kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang sejarah humas. Sejarah humas bergulir waktu, banyak dari tahun ke tahun memiliki perubahan. Dan dari mana sih awalnya sebetulnya humas itu berada? Kenapa sih ada pencetusan hal yang seperti itu? Oke, kita saksikan slide-nya. Awal pada tahun 1800-an, sejarah muncul akibat adanya
revolusi di Eropa pada tahun 1800-an ditandai dengan adanya industri besar-besaran dan produksi massal dan ketertutupan kepada halayak ramai. Nah, pada tahun ini sejarah di Eropa memunculkan banyak perusahaan-perusahaan yang hadir, banyak perusahaan-perusahaan yang terbangun di sana, tapi tertutupnya arus informasi untuk masyarakat. Jadi disitulah pencetus pemikiran pertama kali berjalannya sebuah sejarah humas. Nah, pertama kali itu pada tahun 1800-an di Eropa. Lalu yang kedua, pada masuk ke abad 20 muncul ketidaksenangan masyarakat. Nah, pada abad 20 ini muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku industri, ditandai oleh media massa yang mempublikasikan kejadian di perusahaan itu. Dari situlah banyak perusahaan-perusahaan mencari para ahli humas untuk mengurangi kecurangan-kecurangan untuk halayak ramai. Nah, pada saat abad 20 itulah mulai pengembangan ilmu kehumasan. Mulai berkembang banyak perusahaan-perusahaan ingin open kepada seluruh masyarakat, makanya beliau mencari informasi dari beberapa ahli atau memanggil para ahli untuk meminta saran dan masukan yang baik untuk perusahaan-perusahaan yang pada tahun abad 20-an itu. Lalu lanjut dari abad 20 kita masuk pada abad 20, kita masuk pada tahun 1903, barulah muncul di situ. Baru muncul pelopor humas atas nama Invaded Leader yang pertama kali membuka kantor yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan akan diperlihatkan melalui media massa kepada masyarakat. Jadi sudah mulai ada keterbukaan pada tahun 1903 ini. Orang yang pertama kali menggagas Invaded Leader, dia itu menggagas pertama kali untuk pembukaan media massa kepada masyarakat untuk menjaring seluruh masyarakat dapat menerima informasi apapun mengenai perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, yang sejarah bergulir terus maju, masuklah kehumasan yang dikenal pada tahun 1950-an, itu masuk ke Indonesia tepatnya, ilmu kehumasan, di mana Indonesia sudah diakui kedaulatannya oleh Kerajaan Belanda karena tepat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu pula pemerintah ibu kota Yogyakarta dipindahkan ke DKI Jakarta. Nah, pada saat itulah Indonesia mulai memperbaharui bagaimana kehumasan, bagaimana sejarah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik humas. Ada 4 karakteristik yang dimiliki oleh si humas. Yang pertama, dia adalah sebagai upaya komunikasi dua arah. Lalu yang kedua, terencana, sudah pasti. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Yang keempat, sebagai sarana publik. Oke, yang pertama, kenapa sih karakteristik humas itu sebagai upaya komunikasi dua arah? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa para ahli, komunikasi dalam upaya berkomunikasi dua arah ini ada antara satu dengan yang lain. Ada timbal balik antara si A dengan si B. Sama seperti pihak internal dan eksternal. Ada pihak yang di dalam berkomunikasi dengan yang di luar. Untuk apa tujuannya? Sangat banyak sekali. Contohnya kalau kita berkomunikasi kehumasan dalam suatu acara, kita harus memiliki komunikasi yang baik antara si A dengan si B. Untuk apa? Untuk acara bisa berjalan dengan baik, kan seperti itu. Oke, yang kedua, karakteristik humas harus terencana. Ya, sudah pasti terencana. Ketika tadi contohnya saya balik, suatu acara atau suatu perusahaan tidak memiliki rencana apapun untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana, pasti tidak ada hasilnya.
pasti tidak ada tujuan yang akan dicapai. Berarti perusahaan itu tidak memiliki tujuan apa-apa. Makanya karakteristik humas di sini adalah terencana, tersusun rapi seperti apa dan bagaimana. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, berorientasi pada organisasi. Kenapa berorientasi pada organisasi? Berorientasi pada organisasi di sini adalah bagaimana satu lembaga itu dapat berkomunikasi baik dengan organisasi yang lainnya. Contoh, antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Pemerintah adalah orang yang atau satu lembaga yang memberikan pandangan secara hukum dan sebagainya. Lalu perusahaan pun harus mengikuti. Makanya orientasi dari pemerintah, aturan perusahaan tidak boleh mengekspor barang-barang yang dilarang di suatu negara. Nah, itu adalah aturan regulasi. Makanya harus bisa berorientasi pada organisasi. Kenapa satu lembaga ke lembaga lain harus bisa berorientasi? Karena untuk mencari jalan tujuan yang sama dan tidak merugikan satu sama lain. Seperti itu. Lalu ada sarana publik. Kenapa sih karakteristik harus humas adalah sarana publik? Karena publik itu ada dua, publik internal dan publik eksternal. Ketika di dalamnya ada publik internal adalah dalam satu perusahaan, orang-orang yang berkepentingan dalam perusahaan itu, entah itu dari manajer, rekrut dan sebagainya sampai ke bawah, sampai karyawan paling bawah, itu adalah pihak publik internal. Ketika ada informasi dalam satu perusahaan yang hanya diinformasikan kepada dalam satu perusahaan, hanya perusahaan itu saja yang tahu. Lalu kalau publik eksternal adalah publik yang secara luas diketahui oleh banyak halayak umum. Contohnya adalah kenaikan pemerintah satu lembaga pemerintah memberikan informasi bahwa esok akan ada kenaikan BBM. Nah, itu namanya publik eksternal, antara si pihak lembaga dengan pihak luar. Jadi diketahui oleh semua. Beda hal dengan internal. Kalau internal tidak diketahui dengan siapapun, hanya pihak-pihak dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga saja yang mengetahui. Seperti itu, ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya tentang manfaat humas. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana karakteristik humas, dan lalu kita harus tahu juga manfaat humas itu sebetulnya apa sih? Yaitu untuk pencapaian dan citra baik serta positif di mata publik. Kenapa sih harus pencapaian dan kenapa sih harus menimbulkan citra yang baik serta positif di mata publik? Oke, tentu kita harus tahu seperti ini. Ketika satu lembaga, satu organisasi, satu masyarakat, satu institusi, apapun itu, entah perusahaan apapun itu, sudah pasti setiap orang setiap lembaga itu memiliki, setiap orang memikirkan perusahaan si A, contohnya perusahaan si A, wah perusahaan ini seperti ini ya, oh ternyata relevantif ya kepada masyarakat, oh ternyata begini seperti ini. Nah, pasti semua masyarakat, semua perusahaan dan lembaga tersebut seperti itu. Jadi ada pemikiran positif di mata publik. Pencapaian citra yang terbaik ini manfaatnya, jadi ketika perusahaan itu dapat berkomunikasi dengan baik, dapat memberikan upaya sumbangsi yang baik untuk lembaga masyarakat, untuk warga sekitar dan sebagainya, dalam upaya pandangan mata masyarakat itu, wah ternyata ini ada dampak sosialnya ya, oh ternyata ini seperti ini. Contohnya saya ambil dari lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang tersurvei atau lembaga yang sangat memiliki aturan sebuah pemerintahan yang sangat ketat tentunya, karena itu suatu lembaga pemerintahan. Kita ambil di Kementerian Kesehatan, ada namanya setiap bulannya itu di lembaga kesehatan itu kita sering lihat ibu-ibu itu ada posyandu. Nah, di setiap rumah tuh pasti ada posyandu. Entah itu hari apa, entah itu setiap bulan atau seperti apa, tergantung aturan di sana. Nah, di Kementerian Kesehatan setiap bulan Agustus diberikan vitamin A untuk balita, batita dan sebagainya, untuk bayi di bawah usia 2 tahun. Ya, kenapa seperti itu? Karena untuk menimbulkan kita tidak mau karena warga masyarakat kita khususnya balita untuk masa depan nantinya kekurangan vitamin A dan matanya katarak dan sebagainya. Karena berkaca dari tahun sebelumnya, orang tua yang pada saat ini sudah menua itu
sekitar 50% katarak itu dominan. Karena apa? Kurang vitamin A. Nah, oleh seperti itu, pihak pemerintah atau pihak Kementerian Kesehatan, nah bagaimana caranya agar peran pemerintah atau pihak Kementerian Kesehatan ini memiliki peran yang bisa dipandang. Oh ya, ternyata Kementerian Kesehatan itu meluncurkan setiap bulan Agustus untuk batita untuk bisa minum vitamin A agar untuk seperti ini ya, nantinya tidak katarak ya, nanti tidak matanya tidak cepat rusak, ada vitamin kekebalan tubuh dalam tubuh. Seperti itu. Jadi ada pandangan masyarakat yang baik seperti itu. Jadi itu manfaatnya. Ada komunikasi, ada seperti apa, ada survei sebagai macamnya. Seperti itu ya. Jadi setiap lembaga memanfaatkan humas itu sangat untuk menjadi citra yang baik di pandangan mata setiap orang yang ada dalam satu lingkungan itu. Oke, kita ketemu di terakhir. Ada namanya tujuan humas. Nah, tadi sudah ada manfaatnya. Sekarang apa sih sebetulnya tujuan humas itu? Oke, yang pertama ada manajemen krisis. Itu adalah tujuan humas. Lalu yang kedua, penerbitan deskop. Yang ketiga, identitas perusahaan. Yang keempat, hubungan parlemen. Yang kelima, hubungan masyarakat finansial. Oke, kita bahas satu-satu. Apa sih manajemen krisis? Kenapa sih harus ada tujuan humas? Oke, pertama kali, apa sih tujuan humas? Itu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah memanage bagaimana caranya satu perusahaan sebelum terjadinya krisis itu dia sudah bisa membaca. Ya, sama seperti halnya laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Ketika penjualan setiap bulannya meningkat, otomatis dia bisa merencanakan. Oh iya, berarti akhir tahun ini nanti akan mendapatkan keuntungan. Kalau dalam awal bulan periode perusahaan sudah mengalami turun, berarti dia sudah bisa mencanangkan, oke, nanti akhir tahun kayaknya akan rugi nih. Nah, itu manajemen krisis. Jadi harus tahu seperti apa dan bagaimana. Tuh. Lalu yang kedua ada penerbitan deskop. Penerbitan deskop ini biasanya untuk memperkenalkan apa saja yang dibutuhkan dalam lampiran perusahaan seperti apa atau lembaga masyarakat dan sebagainya. Itu harus ditampilkan. Apa sih, bagaimana sih? Nah, di situ dia. Lalu yang tujuan yang ketiga, ada identitas perusahaan. Nah, tujuannya memperkenalkan identitas perusahaan kepada halayak ramai karena manfaatnya tadi untuk menampilkan citra yang baik. Nah, ini harus ditampilkan identitas perusahaan entah melalui tabloid, lalu kalau misalkan setiap ada tamu datang masuk di dalam ruangan perusahaan, itu ada tabloid tentang perkenalan perusahaan seperti apa, lalu pendapatannya itu untuk apa? Banyak hal sekali identitas perusahaan itu. Contohnya kalau ada investor datang disuguhkan seperti itu sambil menunggu para tamu atasan datang. Nah, dia membaca-baca, oh ternyata perusahaan ini memiliki benefit yang luar biasa. Oh, saya tidak salah dong kalau mau berinvestor di sini dong. Nah, seperti itu. Itu kenapa harus ada identitas perusahaan untuk mencampurkan. Oh iya, perusahaan si A ini luar biasa. Kalau saya investasi di perusahaan itu akan mendapatkan benefit yang tinggi saya. Nanti kalau saya investasi di sana, uang saya tidak akan habis karena terus berjalan karena perusahaannya berkembang. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, ada hubungan parlemen. Kenapa harus ada hubungan parlemen? Contohnya, hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Nah, antara hubungan perusahaan dan pemerintah adalah hubungan eksternal. Lalu bagaimana antara hubungan parlemen di dalam internalnya? Nah, misalkan si manajer kebawahannya dan sebagainya, itu hubungan parlemen. Jadi harus ada komunikasi antara keduanya. Bagaimana ya antara si pihak penjual ini dengan sebagainya? Ada komunikasi. Sebetulnya tujuan untuk terus berkomunikasi. Lalu yang terakhir, hubungan masyarakat finansial. Oke, hubungan masyarakat finansial harus berkesinambungan. Tadi saya balik lagi kembali. Tadi saya bilang ada perusahaan yang tempat di suatu lembaga, ada tempat di masyarakat, ada perusahaan di tengah-tengah masyarakat, wilayah masyarakat sekitar. Harus ada hubungan masyarakat dengan finansial. Apa contohnya? Perekrutan tenaga kerja harus melalui
wilayah sekitar. Nah, itu tujuannya si humas. Kenapa sih harus ada humas, ada identifikasi segala macam? Kenapa harus ditempatkan di situ? Oh, mudah, tempatnya strategis, tapi ada masyarakat sekitar. Oh, untuk menjangkau dan untuk peningkatan kualitas, kuantitas seseorang ini, karyawan di dalamnya harus wilayah sekitar. Nah, otomatis masyarakatnya ada hubungan finansialnya, dia bekerja di situ dan mendapatkan upah, dan seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini, pertemuan pertama kali kita. Untuk selama belajar daring ini, semoga ada manfaat yang saya sampaikan pada hari ini. Dan mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam penyampaian untuk hari ini. Kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka seperti biasa. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk memberikan note dalam setiap catatan kalian, karena nanti lain waktu kita pasti akan bertemu. Cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.